Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Novi. Kali ini kita akan belajar tentang turunan fungsi inverse trigonometri. Tadi kalian sudah membaca tentang turunan fungsi inverse trigonometri. Kita langsung ke latihan soal. Oke, latihan soal. Untuk soal yang pertama, ya, misalkan ada fungsi ya, tentukan, kalian disuruh menentukan ada sebuah fungsi, misalkan diketahui fungsinya Y sama dengan X kuadrat sin min 1 X. Ya, ini min 1 itu dibaca adalah inverse. Jadi inverse dari trigonometri sin X. Misalkan fungsinya adalah Y sama dengan X kuadrat sin pangkat min 1 X. Ya, maka kalian disuruh untuk mencari, yang ditanyakan adalah turunannya, ya Y aksen itu turunan ya, turunan pertama. Oke, kita akan coba ya. Kalian perhatikan di sini soalnya Y sama dengan X kuadrat kali sin X. Dari sini, ini kalian bisa melihat bahwa di sini Y-nya dia berbentuk Y sama dengan U kalikan V. Ya, U dikalikan V, di mana U-nya itu adalah X kuadrat dan V-nya adalah sin pangkat min 1X, ya, atau inverse trigonometri dari sin X. Maka dari sini kita bisa menentukan turunannya. U aksennya berarti turunan dari U. Kalau U-nya X kuadrat, maka turunannya adalah ya 2X. Kemudian jika ini sin pangkat minus 1X, tadi kita sudah belajar tentang turunan fungsi inverse trigonometri, maka turunan dari inverse trigonometri dari sin X, maka turunannya adalah Y sama dengan Y inverse V aksennya sama dengan 1 per akar dari 1 min X kuadrat. Oke, kita sudah menemukan untuk turunan U dan turunan V. Berdasarkan yang diketahui bahwa Y-nya berbentuk U kalikan V, maka dari sini untuk Y aksennya ketika fungsinya U kalikan V, maka Y aksen itu sama dengan U aksen V ditambah V aksen U. Ya, ini rumus turunan ya. Oke, tadi kita sudah tanya jawab tentang itu kan? Baiklah, tinggal kalian masukkan saja. Ada U aksen V dan V aksen U. Kalian tinggal lihat U aksen itu yang mana? Ya, 2X. Kemudian V-nya yang mana? V-nya adalah sin pangkat min 1X ditambah V aksen U. Ya, boleh ditulis V aksennya dulu, boleh U-nya dulu, nggak apa-apa. V aksennya adalah 1 per akar dari 1 min X kuadrat, kemudian U-nya adalah X kuadrat. Atau ini bisa disederhanakan, 2X kali sin pangkat min 1X, ini 1 kalikan X kuadrat ya, X kuadrat per akar 1 min X kuadrat. Oke, ini adalah turunan dari fungsi yang berbentuk X kuadrat kali sin pangkat min 1X yang mengandung inverse trigonometri ya, atau turunan inverse trigonometri. Baiklah, itu contoh soal yang pertama. Sekarang kita lihat contoh soal yang kedua. Misalkan diketahui Y sama dengan bentuknya per ya. Di sini ada misalkan cos pangkat min 1 dari 6X kuadrat ya per X kuadrat plus 1. Ya, berarti dari sini kita bisa melihat bahwa dia fungsinya dia berbentuk Y sama dengan U per V. Oke, dimana U-nya itu U-nya adalah cos pangkat min 1 dari 6X kuadrat. Ini U-nya ya. Kemudian V-nya adalah X kuadrat plus 1. Oke, kalian lihat di sini U-nya itu dia, kalau biasanya kan di sini kayak tadi sin pangkat min 1X ya. Nah, di sini dia cos pangkat min 1 dari 6X kuadrat. Maka ini 6X kuadratnya kita harus misalkan dulu. Oke, kita misalkan dengan W misalkan. W sama dengan 6X kuadrat.
Ini kalau diturunkan, ya, kalau diturunkan W aksen itu sama dengan 12X gitu ya. Oke, maka kita bisa menentukan turunan dari U ya. Maka sekarang dia U-nya itu dia berbentuk cos pangkat min 1 dari W ya. Kalau kemarin kan kalian cos pangkat min 1X gitu ya. Nah, kalau cos pangkat min 1X ya kita tuliskan dulu di sini. Oke. Di mana ya? Oke, kalau ada di sini, gue tuliskan di sini. Kalau ada cos pangkat min 1x ya, misalkan y-nya sama dengan ini, maka kan y aksennya adalah kalau cos itu min ya, min 1 per akar dari 1 min x kuadrat. Ini ada 1. 1 itu dari mana? 1 itu adalah turunan dari x. X kalau diturunkan sama dengan 1. Kemudian ini X kuadrat ya. Maka kita akan terapkan jika bentuknya adalah cos pangkat min 1W. Maka dari sini kita bisa menuliskan bahwa U aksen terapkan hampir sama ya. Min ya. 1 ini adalah turunan dari X di sini. Maka di sini turunan dari W. Atau saya tuliskan W aksen ya. Oke, Ibu tuliskan W aksen. Kemudian akar dari 1 min. Ini X kuadrat. X kuadrat X dari sini ya. Maka di sini kita tuliskan W kuadrat. Oke. Maka dari sini kita memperoleh U aksen adalah min W aksen. W aksennya adalah 12X. Kemudian per akar 1 dikurangi ini. W-nya adalah 6X kuadrat. 6X kuadrat dikuadratkan karena W kuadrat. Maka hasilnya di sini min 12X per akar 1 min. Ini dikuadratkan. 6 kuadrat adalah 36. X kuadrat adalah X pangkat 4. Oke, ini adalah U aksen. Kemudian V-nya tadi berapa? V-nya belum kita tulis ya. Oke, V-nya di sini adalah X kuadrat plus 1. Maka V aksen adalah turunan dari X kuadrat adalah 2X. Ini 0 ya. Berarti V aksennya adalah 2X. Dari sini diketahui ini yang ditanyakan sama. Nanti ditanyakan adalah Y aksen atau turunannya. Oke, Y aksen. Oke. Jika bentuk fungsinya adalah U per V, maka Y aksen sama dengan U aksen V min V aksen U. Kalau tadi plus, di sini plus ya. Kalau untuk U per V di sini dikurangi. Per V kuadrat. Oke, tinggal kita masukkan. Y aksen sama dengan U aksennya tinggal kalian masukkan. Di sini ada min 12X per akar, per akar dari 1 min 36X pangkat 4 ya. Kemudian ya kita garis dulu ya, biar ini. Oke, kita garis dulu. Ya, ini langkah ya. Oke, ini langkah. Oke, sekarang kita masukkan U aksen V. V-nya adalah X kuadrat plus 1. U aksen V min V aksen. V aksennya adalah 2X. U-nya adalah ini. Kita masukkan U-nya adalah kosinus pangkat min 1 dari 6X kuadrat. Ya, maaf ya. Nih. Oke, kemudian per V kuadrat. V-nya adalah X kuadrat plus 1 kuadrat. Ya, ini tinggal memasukkan ke dalam rumus. Boleh kalian sederhanakan. Kalau di buku cukup sampai seperti ini saja ya. Kalau mau disederhanakan boleh. Disederhanakan gimana, Bu? Ya ini tinggal dikalikan, ini samakan penyebutnya misalkan. Boleh kalau mau diteruskan. Ya sama dengan ini kita tuliskan ini pembilangnya ini kali ini ya. Min 12X kali X kuadrat plus 1. Ya, kemudian ini karena ini per 1, kita samakan penyebutnya, berarti dikalikan ini ya. Maka ini 2X akar 1 min 36X kuadrat. Kemudian ini masih sama, cos pangkat min 1, 6X kuadrat, per, ya, per, ini pernya adalah kita sudah samakan penyebutnya, jadi ini, oke. Kemudian jangan lupa ini dikalikan dengan yang di bawah.
X kuadrat plus 1 kuadrat. Ya, kenapa kok jadi ini dikalikan? Ini konsep yang ini. Kalau ada A per B dibagi C per D, ini anggap saja ini kan X kuadrat plus 1 kuadrat per 1 ya. Maka ini menjadi A per B kalikan, ini dibalik. D per C. D-nya kan 1 dikalikan A kan tetap A. Maka tetap pembilang ini, kemudian B kalikan C. Ini B-nya, ini C-nya. Jadi kita kalikan seperti ini. Oke, itu tadi pembahasan contoh soal dari menentukan turunan fungsi inverse trigonometri. Semoga bisa kalian pahami, semoga bermanfaat. Terima kasih, tetap semangat dan salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.